Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kelengkapan gambar teknik bagian kedua. Di video kali ini akan membahas tentang proses gambar potongan beserta detail-detailnya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang gambar denah ya, denah kamar di video sebelumnya, kali ini kita membahas gambar potongannya. Gambar ini merupakan gambar potongan A aksen dari denah gambar tidur yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan saya hanya menjelaskan satu tampak potongan karena dianggap sudah mewakili gambar potongan lainnya ya. Jadi apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai gambar potongan, teman-teman bisa langsung menanyakan pada saya atau pada dosen pembimbing masing-masing. Berikut videonya. Untuk alatnya masih sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan drawing pen 05, 03, dan 01, kemudian menggunakan penggaris. Saya di sini menggunakan penggaris segitiga karena membantu mempermudah garis agar tegak lurus. Kemudian saya juga menggunakan pensil dan penghapus. Seperti sebelumnya, saya sudah membuat draftnya menggunakan pensil. Lalu untuk finishing, saya akan melanjutkan dengan menggunakan drawing pen. Langkah pertama adalah saya menebali potongan dinding menggunakan drawing pen 05, dilanjutkan potongan untuk lantai dan plafon menggunakan drawing pen 05. Pada bagian plafon, saya menebali beberapa titik yang menggunakan 05 karena ini dianggap memotong bagian rangka plafonnya. Jadi yang tergambar pada gambar tersebut adalah potongan penampang rangka plafon. Ingat untuk membedakan mana yang garis potongan dan mana yang garis tampak karena pada rangka plafon ini ada bagian yang menggunakan garis tampak. Selanjutnya, saya menggambar tampak pintu, TV, dan wardrobe menggunakan drawing pen ukuran 03. Berikutnya, saya menggunakan drawing pen 01 untuk menggambar arsir dinding bata, lantai, dan area antara plafon dan atap yang bukan area kerja desainer interior. Potongan dinding masih menggunakan arsir yang sama pada denah. Lalu saya menggunakan notasi zigzag ini untuk menunjukkan bahwa gambar ini sebenarnya masih ada dinding yang menerus ke atap atau ke lantai atasnya. Sedangkan untuk lantai saya potong menggunakan garis putus-putus. Notasi pada pintu ini menunjukkan arah bagian bukaan dan titik engsel pintu. Pada gambar ini, titik engsel pintu ada di sebelah kanan. Lalu selanjutnya, saya menggambar garis untuk dimensi menggunakan pen 01, tidak ketinggalan terminatornya atau penanda batas garis dimensinya. Ada perbedaan penulisan dimensi pada gambar potongan daripada denah. Pada gambar potongan, dimensi tidak hanya ditunjukkan seperti dimensi umumnya, tetapi juga ditunjukkan dengan adanya level lantai dan ketinggian ceiling atau plafon. Nanti akan saya tunjukkan bagian mana yang dimaksud. Nah, bagian ini adalah menggambar arsir lantai, tepatnya adalah bagian material plasternya. Sebenarnya ada juga arsir untuk flooring, namun karena skala, maka di gambar ini untuk flooringnya hanya tampak seperti garis saja. Yang ini adalah menggambar arsir dak beton bagian bawah plester lantainya. Ini adalah notasi untuk penampang rangka ceiling, ditunjukkan dengan garis silang dan menggunakan drawing pen 01. Bagian ini menggunakan garis putus-putus yang berarti bahwa ini adalah bagian yang kosong, tidak ada material atau benda apapun di dalamnya, dan menggunakan drawing pen 01.
Lalu membuat arsir bagian antara plafon dan atap yang merupakan bagian pekerjaan atap. Bagian ini sengaja diarsir karena bukan bidang kerja desainer interior. Dan ini masih menggunakan drawing pen 01 ya. Seperti ini jadinya. Berikutnya saya menulis dimensi menggunakan penggaris huruf berukuran 3 mili. Dimensi yang ditulis meliputi dimensi untuk dinding interior sampai furniturnya juga, baik lebar maupun tingginya. Ingat ya teman-teman, penulisan dimensi seperti kaidah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dimensi harus ditulis satu arah, tidak boleh bolak-balik. Kalau arahnya horizontal ya horizontal, sementara yang bagian vertikal boleh hurufnya mengikuti garisnya juga. Seperti ini dibalik, tapi yang bagian vertikal harus sama semua arahnya. Bagian ini adalah bagian penulisan level lantai dan tinggi plafon seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk lantai ditulis dengan plus minus 00 yang berarti bahwa lantai tersebut merupakan titik nolnya karena bisa jadi ada kenaikan atau penurunan level lantai di ruang lainnya. Sedangkan pada plafon ditulis dengan CH plus ketinggian plafonnya dari lantai. CH ini artinya ceiling height atau ketinggian plafonnya. Seperti ini ya. Berikutnya adalah penulisan judul gambar dan diikuti dengan skalanya menggunakan drawing pen 03. Lalu dilanjutkan dengan memberikan keterangan gambar menggunakan leader. Pada gambar potongan ini, keterangan gambar menggunakan leader dengan sudut yang lebar agar dapat membedakan antara garis leader keterangan dengan garis dimensi. Jadi supaya tidak tumpang tindih atau tidak membingungkan pembacanya. Namun pilihan sudutnya bisa juga tegak lurus ya teman-teman. Setelah itu menulis keterangan material yang digunakan pada interiornya beserta detail spesifikasinya seperti jenis material, ukuran, warna, motif, dan lain sebagainya. Pada penulisan keterangan material di leader ini saya menggunakan penggaris huruf 03. Lagi-lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan skala gambarnya. Gambar selesai dan ini hasilnya. Mungkin bagi teman-teman proses pembuatan gambar kerja interior tidak mudah, tapi dengan latihan insya Allah teman-teman bisa melewatinya. Gambar ini sudah ada standar-standarnya, jadi teman-teman apabila bingung bisa langsung saja buka standar gambar kerja menurut Kementerian PUPR. Untuk modul standar gambar kerja Kementerian PUPR sudah saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Teman-teman bisa download saja modulnya dan jangan lupa dibaca ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertugas, selamat mengerjakan tugas besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.